Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian. Jadi saya di sini itu mau bercerita tentang pengalaman kemarin saya bersama 3 teman saya. Itu mendaki Puncak Tugu. Ketinggian itu 1930 mdpl. Jadi nggak lumayan tinggi banget. Nah, pertama kami itu berangkat sekitar pukul 9 malam. Sebelum berangkat kami itu membeli logistik di Indomaret terdekat. Itu logistiknya itu berisi jajan-jajan gitu loh, jajan-jajan ringan. Setelah selesai mampir ke Indomaret untuk membeli logistik tambahan, kami melanjutkan dari berarti Indomaret itu terletak di Karanganyar ya. Kami melanjutkan dari Karanganyar sampai ke Petung Riono. Itu memakan waktu, kami memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah sampai di Petung Riono, itu kami istirahat sebentar. Itu di kecamatan Petung Riono, kantor kecamatan. Dan ada salah satu kendala, yaitu motor teman saya mogok. Itu seperti ini seperti perjalanan yang memiliki keanehan, bukan aneh, tapi seperti ada penghalang gitu loh. Tapi alhamdulillahnya kita lancar dalam melakukan perjalanan tersebut. Jadi motor kita, salah satu motor dari teman saya itu mengalami bannya itu ganjel, jadi digas tapi nggak mau jalan gitu loh. Itu kami memutuskan untuk singgah sebentar di kecamatan. Itu sampai kecamatan itu sekitar jam 10. Jam 10 dan di situ udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Tapi dalam keadaan motor kita mogok. Jadi mau gimana lagi kan? Jadi kita memutuskan untuk ke Polsek Petung Riono. Tapi ternyata di sana nggak ada yang jaga. Jadi nggak ada penjaganya atau yang piket. Tujuan kami ke Polsek Petung Riono itu untuk menitipkan salah satu motor teman saya yang mogok tadi. Jadi nanti kita bolak-balik dari basecamp, dari kecamatan ke basecamp itu Bontong 3, nanti balik lagi Bontong 3 lagi gitu loh. Itu ternyata nggak ada yang petugasnya, dan ternyata itu rumah depan Polsek Petung Riono itu keluar. Dia itu menanyakan dalam bahasa Jawa, "Pripun Mas, wonten napa?" Terus saya jawab, "Niki lho Mas, motor rencang kula niku mogok niki mboten saged manjat malih." Terus sananya mengiyakan, "Oh iya, cobi mawon Mas, mriki mawon, titike mriki mawon." Ternyata warga sekitar itu malah menawarkan untuk motornya titipkan sini aja gitu loh. Intinya gitu, motornya titipkan sini aja, nanti kalian bolak-balik lagi aja di sini nge-basecamp. Jadi itu jarak dari kecamatan ke basecamp itu 2 kilo, tapi 2 kilonya itu enggak 2 kilo seperti di kota, karena 2 kilo di sana itu ya jalannya gini-gini. Dan saya berarti motor saya kan masih yang sehat gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk kembali lagi dari basecamp ke kecamatan. Dari pertama kita jalan itu kayak udah ada halangan gitu loh. Kok ada apa sih, kok kayak nggak boleh, tapi kita ya tetap aja melanjutkan karena udah tanggung kan, udah sampai situ dan bentar lagi juga sampai ke basecamp. Dan kita sampai di basecamp itu jam berapa ya? 11:45 menit. Ya, 11:45 lah kurang lebih. Dan kami sedang berbincang-bincang sama petugas basecampnya yang kebetulan adalah kepala dusun Cikucing. Jadi
Puncak Tugu ini terletak di Desa Yosorejo, Dukuh Sikucing, Kecamatan Petongriono. Dan kebetulan itu yang menjaga basecamp itu ternyata langsung rumah warga, itu kepala dusun Sikucing. Nah, itu kami sampai ke situ itu jam 11:45. Keadaan desa itu udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Jadi cuma motor itu ya cuma yang lewat ya kita aja gitu loh. Soalnya kita ambil trek malam. Sampai yang basecamp kita ngobrol-ngobrol dikit sama petugas basecamp, menanyakan perihal gimana treknya, terus estimasi biayanya berapa, estimasinya berapa kan, dan juga estimasi waktunya berapa. Dan sebelum melakukan pendakian, kami briefing sebentar, persiapan, dan juga tak lupa juga itu berdoa agar diberi keselamatan baik pulang maupun pergi. Pulang dan berangkat. Doa dimulai. Doa saya. Ternyata kata si bapak tersebut itu, kalian mungkin nanti capek itu di jalan rayanya katanya. Dan benar saja, kami melewati jalan raya itu sekitar 1 jam lebih dari basecamp ke gerbang hutannya. Nah, sesampainya kita di gerbang hutan itu kita jalan sekitar 3 menit. Itu kita menemukan shelter pertama. Itu biasa mungkin buat istirahat para pendaki kan, capek, mungkin saya juga capek. Ternyata melewati aspal. Nah, itu 1 jam lebih kita melewati aspal. Dan apa ya, kita juga sempat kesasar gitu loh. Kita juga sempat kesasar mencari pintu masuk hutan. Jadi jam 1:15 itu kita kan mulai trekking itu jam 00:10 kan. Dan kita itu baru sampai gerbang hutan itu jam 1:30 apa 25 menit gitu loh. Itu karena kita kayak orang bingung gitu loh, kesasar nggak tahu arah mana lagi. Padahal itu kita itu melewati, misal ini tuh jalan raya terus kita melewati jalan raya tikungan. Walaupun kita udah ditunjukkan ke bapak basecamp tersebut, itu kita itu merasa bingung sampai kita mulai berdebat gitu loh. Iki mengendi toh, belok kanan atau kiri gitu. Terus kita susuri terus kan jalan raya tersebut. Itu sekitar 1 jam lebih itu baru ketemu. Jadi kita hampir kesasar, kita hampir udah masuk ke hutan, tapi ternyata kok nggak ada plat atau sama sekali. Ternyata jalan dulu, kita masuk lagi, kita keluar lagi ke jalan raya sekitar setengah jam. Itu ternyata baru ketemu. Dan pokoknya untuk kalian kalau mau ke Puncak Tugu, saya sarankan untuk mengajak teman yang sudah pernah ke Puncak Tugu, atau mungkin sebelum berangkat kalian alangkah baiknya tanya bapak basecampnya, kalau bisa bapak basecampnya itu diantar ke gerbang untuk masuk hutannya gitu loh. Soalnya nggak terlihat sekali bahwa itu arah ke puncak. Kayak seperti kami ini berempat itu hampir saja ya gagal karena kita menyerah gitu, mau lanjut apa enggak, tapi udah nanggung, ya udah kita lanjut aja jalan terus, dan akhirnya kita sampai di gerbang hutan. Jadi ini jalan raya. Nah, nanti kalau berbeda ya, itu 1 jam lebih nanti ke arah kiri. Nah, gerbang hutan itu berada di kiri, sebelah kiri jalan raya. Setelah sudah sampai gerbang hutan, kami melanjutkannya dengan trekking sekitar jam 1:45. Jam 1:45 itu baru mulai trekking bro. Nah, di situ gimana nih?
rasanya jam 1.45 itu mulai trekking. Itu ternyata, oh ya, ternyata itu yang mendaki gunung itu semua rombongan kita tuh berempat. Jadi ya itu nek kalau orang Jawa ngomong kendel-kendelan mental, itu namanya kita melatih mental kita dan sopan santun kita, karena kita itu sebagai tamu kan harus menjaga mental, sopan santun kayak gitu. Dan juga kan kita tahu juga kalau di gunung itu ada siapa aja kan, baik itu kasar maupun halus. Tapi yang saya takutkan itu yang kasar, seperti cemeng, macan yang katanya masih ada di sana, macan kumbang, macan hitam, sama monyet gitu loh. Nah tapi kalau yang halus itu itu berdampak kepada mental kita, enggak berdampak kepada fisik kita kan. Tapi kalau cuma yang kasar itu berdampak buat mental iya, buat fisik kita ya. Misal kita bertemu babi, celeng itu di pendakian, kita disuruh tuh yang kena apa? Yang kena kan fisik kita kan, maksudnya badan kita juga remuk gitu. Nah kita melanjutkan, jadi kita kan udah ini di shelter 1 sampai ke pos 1 itu cuma berapa ya, 15 menit dari shelter 1. Jarak shelter 1 dengan gerbang hutan itu nggak lumayan jauh kok. Sekitar kita jalan 3 menit itu udah sampai ke shelter 1. Dan dari shelter 1 tersebut kita jalan ke pos 1 itu kita memakan waktu cuma 15 menit tuh. Tapi didominasi treknya itu kecil bro, jadi cuma setapak, cuma berapa meter ya, nggak ada 1 meter itu, nggak ada, cuma setengah meter mungkin, setengah meter. Berarti kanan itu jurang, jadi kalau misal berpapasan antara yang turun dan yang naik, harus ada salah satu yang ngalah gitu loh, ada yang salah satu berhenti dan juga nanti yang satunya lagi melanjutkan, entah itu yang naik entah itu yang turun, soalnya jalannya itu setapak. Sekitar berapa menit, 15 menit ya dari shelter pertama ke pos 1, dan kita sedikit apa ya, istirahat karena untuk menghemat tenaga juga, sama mengisi tenaga. Sekitar berapa menit, 5 menit kita istirahat, kita melanjutkan dari pos 1 ke pos 2 itu cepat loh, 10 menit, kalau nggak 10 menit ya 13 menit itu dari situ, dari pos 1 sampai pos 2. Tapi didominasi treknya itu lumayan menanjak bro, nggak ada yang landai, jarang ada yang landai. Hutannya juga masih rapat, dan mental kita itu ada yang terkikis di sini karena apa? Karena suara-suara yang aneh gitu. Aneh di sini itu ya suara-suara hutan itu ya, tahu sendiri lah, kita berempat dan itu dalam keadaan malam jam 1 lebih, kita jalan ala adanya dengan mental ciut-ciut mereka, sama mental ciut saya ya, itulah pokoknya. Nah sampai di pos 2 itu kami nggak beristirahat, kita langsung jalan karena pos 2 tersebut memiliki lahan yang sempit untuk istirahat, nggak bisa. Tapi kalau ke maju lagi itu ada lahan terbuka untuk istirahat. Terus kita sampai di pos pertengahan pos 2 sampai 3 itu sekitar jam 2 ya, jam 2 kalau enggak jam 2 lewat pokoknya itu. Dan kita melanjutkan dari pos 2 sampai pos 3 itu 15 menit itu ya lumayan. Dan seterusnya ada aja lah pokoknya kejadian, ada suara-suara yang kayak gitu, pokoknya mental kita itu terkikis dulu. Nah setelah sampai di pos 3 kami melanjutkan dari pos 3 ke puncak itu sekitar 3 menit, nggak lama sih. Dari pos 3 sampai puncak itu nggak lama, cuma mungkin 3 menit atau 5 menit. Alhamdulillah. Puncak bro.
puncak sekarang. 4 ekor selamat. Itu kami langsung mendirikan tenda. Kami membawa tenda itu 4 orang, tapi membawa tenda itu 2. Karena saya berpikir kalau kita membawa tenda 1 ber-4, itu kami tidurnya tidak akan nyaman. Karena juga faktor sempit gitu loh. Jadi satu tenda itu untuk wadah barang-barang kita, yang satu itu untuk tidur kita. Jadi ya nyaman gitu tidurnya, nggak usah kumpel-kumpelan atau desak-desakan gitu kalau bahasa Jawanya. Itu ketika kita bangun tenda, setelah bangun tenda itu kita langsung menyiapkan makanan untuk mengisi perut kita yang dari tadi trekking, dari tadi berangkat itu belum makan. Itu kami memasak Indomie, itu penting. Menurut saya itu wajib kalau naik gunung. Indomie, mie sarimi atau apalah pokoknya. Itu ya itu bukan pokok sih, itu bukan pokok, tapi ya itu kayaknya wajib. Kalau mie itu wajib untuk di gunung. Tapi jangan mie, kita juga membawa nasi. Setelah kita masak dan juga membuat kopi dan juga teh untuk menghangatkan badan. Nah, menu kita kali ini itu cukup sederhana karena baru sampai, nggak mau ribet. Itu kita membuat Indomie goreng, terus masak air untuk membuat kopi sama teh. Setelah itu telur sama bakso, itu aja. Nah, setelah kita masak, kita makan kan bareng. Nah, setelah bareng kita hanya sekedar ngobrol, bertutur cerita, terus udah mulai ngantuk kan, kita tidur sekitar jam 3:30 ya, itu kita udah mulai tidur. Jam 3:30. 3:30 bro. Sampai jumpa besok pagi. Dan esok pagi kan pasti akan foto-foto atau gimana kan, pasti itu pasti. Udah sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di part selanjutnya. Oke, terima kasih.